Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 1A, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, ingin memaparkan materi yang berjudul Sifat Hakiki Manusia dan Dimensi Hakikat Manusia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, RA Dina Sabila Romaningtyas dengan NIM 2452000012, Ulumul Aulia dengan NIM 2452000013, Haruna Aryatama dengan NIM 2452000022, Imas Ayu Anggrahini dengan NIM 2452000027, Davina Zelva Agita Tama dengan NIM 2452000013, Lariska Febriosa Pastika Sajati dengan NIM 2452000045. Yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan. Bab 2 pembahasan, ada pengertian sifat hakiki manusia, wujud sifat hakiki manusia, pengertian dimensi hakikat manusia, pengembangan dimensi hakikat manusia. Bab 3 penutup, ada kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang manusia merupakan subjek dari pendidikan dan merupakan sasaran dari pendidikan. Manusia dikaruniai potensi-potensi yang perlu dikembangkan agar terrealisasi dalam kehidupan. Dalam mengembangkan potensi-potensi dimiliki, maka manusia perlu adanya pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia dapat menuju manusia seutuhnya. Seseorang pendidikan secara memiliki kejelasan mengenai hakikat manusia agar dapat menyusun rencana dan pelaksanaan usaha pendidikan. Selain itu, seorang pendidik juga harus mampu mengembangkan dimensi dari sifat dan rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian sifat hakiki manusia, yang kedua ada bagaimana wujud dari sifat hakiki manusia, yang ketiga ada pengertian dimensi hakikat manusia, yang keempat bagaimana pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang ketiga ada tujuan. 1. Mengetahui pengertian sifat hakiki manusia. Yang kedua, mengetahui wujud dari sifat hakiki manusia. Yang ketiga, mengetahui pengertian dimensi hakikat manusia. Yang keempat, memahami pengembangan dimensi hakikat manusia. Bab 2 pembahasan. 1. Sifat hakiki manusia. 2. Wujud sifat hakiki manusia. 3. Pengertian dimensi hakiki manusia. 4. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Pertama, pengertian sifat hakiki manusia secara umum. Ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, ini adalah sifat yang melekat sejak lahir dan unik bagi kita sebagai spesies. Selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, sifat hakiki manusia adalah zoon politikon, yang berarti makhluk sosial. Ia berpendapat bahwa manusia secara alami cenderung hidup dalam masyarakat dan tidak dapat mencapai potensi mereka di luar kehidupan manusia. Yang kedua, menurut Thomas Hobbes. Hobbes mengemukakan bahwa sifat hakiki manusia adalah egoisme dan kecenderungan untuk bersaing satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, menurut Jean-Jacques Rousseau. Rousseau menyatakan bahwa sifat hakiki manusia adalah kebaikan, dan manusia secara alami berbaik hati dan damai. Namun, kehidupan sosial dan peradaban yang kompleks membuat manusia teralienasi dari sifat alami ini. Selanjutnya, wujud sifat hakiki manusia. Yang pertama, kemampuan menyadari diri. Manusia dapat menembus dan menerobos. Kemampuan menembus dan menerobos batas inilah yang disebut kemampuan bereksistensi. Dengan kata-kata lain, manusia bukan berada seperti hewan dan tumbuhan. Kemampuan bereksistensi perlu dibina melalui pendidikan. Belajar mengantisipasi keadaan dan peristiwa, belajar melihat prospek manusia, serta mengembangkan imajinasi dan kreatif. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Manusia lahir
dikaruniai dimensi hakikat manusia, tetapi masih dalam wujud potensial. Setiap manusia dikaruniai naluri. Jika seandainya manusia hidup dengan naluri, maka tidak bedanya manusia itu dengan hewan. Pengembangan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengembangan yang utuh. Pengembangan yang utuh yaitu perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia secara potensial dan kualitas yang A dari wujud dimensinya. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa sifat hakiki manusia adalah ciri khas yang dimiliki oleh manusia. Yang membedakannya dengan hewan adalah hakikat atau hakiki, karena ciri khas hanya dimiliki oleh manusia. Meskipun antara hewan dengan manusia memiliki kemiripan jika dilihat dari segi biologisnya. Wujud dari sifat hakiki manusia yaitu kemampuan menyadari diri, berinteraksi, kata hati, moral, dan tanggung jawab. Hal ini tidak melekat pada hewan karena tidak adanya pendidikan, karena manusia memiliki otak yang mampu tumbuh dan berkembang. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.